Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Mas Mbak, nama saya adalah Rio Jakatama. Saat ini bekerja di CTP Mutakin Bambang Purwanto Rozak Kuswatum dan rekan, atau disingkatnya itu KCTP MBPRU Cabang Jogja. Boleh tolong dijelaskan Pak bagaimana tahapan dan mekanisme dalam proses penilaian tanah untuk pengadaan lahan untuk kepentingan umum di proyek DIR? Jadi waktu itu kami menilai itu kurang lebih 100 bidang ya. Kalau ada satu desa ya. Karena proyek strategi nasional jadi dibutuhkan waktu yang cepat. Nah, jadi kita itu untuk memberi tugasnya itu ini balai perkeretian Dinas Perhubungan itu bukan KAI ya. Dia Dinas Perhubungan itu menugaskan tiga KJP langsung barengan, tetapi berbeda desa dengan waktu yang serentak. Nah, untuk proses penilaiannya yang pertamanya kita kan pasti dapat penugasan ya dari lelang ya, dari lelang pasti pemenangnya siapa kita mengerjakan. Nah, itu biasanya kita diberikan data nominatif dulu oleh BPN. BPN itu selaku kepala satgasnya ya, satgas ada kepala pelaksana pengadaan tanah di dalam ini kriteria itu kan. Nah, di mana satgas A itu untuk tanah dan satgas B untuk tanah tunggu atau bangunan itu satgas B. Nah, setelah kita mendapatkan data nominatif, nah kita lakukan inspeksi lapangan. Inspeksi lapangan itu kita memverifikasi data nominatifnya sudah sesuai atau belum. Itu Bapak turun langsung di lapangan? Ya, kita turun langsung, kita di beberapa tim, 2 atau 3 tim. Nah, itu karena waktunya cukup cepat ya, kayaknya karena PSN itu kan kalau secara undang-undang itu kan sebulan, tapi karena PSN kan bisa kurang dari sebulan, itu kalau nggak salah 14 hari ya, paling 14 hari kerja itu. Jadi kita mendelegasikan 3 tim. Kebetulan saya waktu itu juga ikut tim di sana. Kita memverifikasi terkait apakah benar data nominatif yang sesuai di lapangan, misalnya dari tanah tunggunya, buat tanahnya. Setelah kita sesuaikan, terus kita proses ke analisa nilai. Analisa nilai kita dengan cara menentukan zonasi dulu, zonanya dapat berapa. Yang misalnya dekat sawah, peruntukannya sawah, atau tempat tinggal itu berbeda zona-zona jalannya. Kemudian untuk tanah tunggu kita mengacu ke peraturan meteorologi tanah tunggu dari peraturan daerah ya. Misalnya kemarin kebetulan di Yogyakarta tidak ada ya, kita menggunakan yang peraturan yang berdekatan seperti di Purworejo bisa boleh digunakan gitu, karena di Jogja sudah tidak minta ada untuk ini. Nah, setelah itu kita lakukan analisis. Kita menyimpulkan nilai. Nah, nilai di sini kita menggunakan dasar nilainya NPW, bukan nilai pasar ya. Ya, karena pengadaan tanah kan untuk SPI kan tujuannya pengadaan tanah kan menggunakan nilai penggantian wajar. Nah, nilai penggantian wajar itu adalah secara sederhananya itu nilai pasar ditambah plus premi. Nah, ini term fisiknya. Apakah proses penilaian itu sudah sesuai dengan pasal 68 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2023 yang itu penilai bertugas melakukan penilaian besarnya kerugian bidang per bidang tanah, liquid tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan atau benda lain yang dapat dinilai. Itu apakah sudah mencakup semuanya Pak? Ya, karena kita dalam penilaian ini kita bidang per bidang kita nilainya. Jadi data acuan kita dari data nominatif yang diberikan BPN. Biasanya BPN memberikan bidang per bidang. Misalnya ada Mas Rapannya ada 2 bidang tanah, ya nilainya satu kesatuan tergantung dari data nominatifnya, dan bidang per bidang itu merupakan nilai satu. Misalnya keluarlah nilai tunggal itu merupakan satu kesatuan apabila ada dengan tanah, bangunan, tanaman itu semua totalnya nilainya jadi satu kesatuan. Kalau yang terdampak dari proyek ini Pak, itu rata-rata itu tanah kosong atau bangunan atau perkebunan gitu? Oh ya, untuk yang di pengadaan tanah dan data api itu kemarin hampir 50-50 lah, 50%, karena itu 50% di persawahan sama merupakan tanah sawah, 50% pemukiman. Yang Bapak nilai itu kira-kira ada berapa masyarakat yang mendapatkan ganti rugi itu Pak? Berapa kepala?
Kemarin untuk kita total renovatif ya 100-an. Nah, 100-an. Di sana itu ada kendala nggak sih Pak? Kayak misal kayak kan ada beberapa nih warga yang menentang proyek Ya. karena dia mungkin merasa usahanya akan menjamin gitu. Ya, kendalanya tuh mungkin kurang miskomunikasi aja mungkin ya, antara mungkin banyaknya warga itu indikasinya dia kira untuk nilai penelitian tanahnya itu menggunakan NCOP masyarakat, tapi kita dijelaskan lagi oleh panitia karena itu bukan nilai pasar kan kita kan nilai yang sesuai dari sekitaran lokasi, tapi kan ada proses tadi ya dari musyawarah dari pihak panitia. Setelah itu kita lakukan musyawarah pengadaan tanah kan, kita kan di musyawarah itu bentuknya ya, bukan musyawarah nilainya. Kalau di penilaian itu udah musyawarahnya bentuk. Musyawarah bentuk itu misalnya ada bentuknya tanah, ada bentuknya uang, ada bentuknya saham, atau bentuknya relokasi. Nah itu menentukan bentuknya. Di situ kita kan musyawarah kita menjelaskan juga apa aja sih item di nilainya apa, itu menjelaskan. Jadi setelah dijelasin itu udah setuju gitu ya? ya dari hasil penjelasan kita yang pertama kan gejolaknya kan ya tadi menanyakan itu, tapi sekarang kita kan skemanya kan kita dipanggil satu persatu keluarga, kita jelaskan apa yang ditanyakan biar kita bisa clear kan gitu. Nanti mereka memutuskan itu menerima atau menolak. Kalau dia menolak berarti kan ke pengadilan kan. Karena itu nanti akan di apa namanya konsiliasi ke pengadilan dan tetap proyek tetap jalan gitu. Tapi kalau udah setuju tinggal bentuknya bentuk ganti ruginya apa gitu. Itu bentuk ganti ruginya semua uang atau ada yang kayak tanah gitu? Mayoritas pasti uang sih, karena lebih gampang dan lebih mudah.